Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Imam Al-Ghazali Syekhina Abu Qiyas Al-Ziyadi ini Masruhan Zamani ini Amil Saud Ja'far Sadiq Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi urumihi min kitabihi fi darani amin. Ila anqal wa amal hasadu fa huwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala an akhikal muslimi mimma lahu fihi salahun. Fa lam wa amal hasadu, adapun hasad, kita kemarin sudah membahas tentang turul amal dan seterusnya. Sekarang membahas tentang hasad, satu hal-hal yang sangat penting kita ketahui untuk kita hindari ya. Kita tahu hasad ini untuk kita perlu kita ketahui untuk kita hindari karena memang sangat penting sekali, sangat menentukan sekali. Salah satu hal yang sangat menentukan pada amal kita ya. Kita beramal setinggi langit, amal siang malam, dengan hasad bisa rusak semuanya. Karena hasad itu bisa membakar amal ya. Amal kebaikan kita bisa terbakar dengan gara-gara kita hasad. Wa amal hasadu, adapun hasad, yang namanya hasad adalah fahuwa iradatu zawali ni'amillahi ta'ala, itu adalah menghendaki hilangnya nikmat Allah Ta'ala an akhikal muslimi, dari saudaramu yang muslim ya. An akhikal muslimi, dari saudaramu yang muslim, mimma lahu fihi salahun, lahunya khabar muqaddam, salahun mubtada muakhar. Mimma lahu fihi salahun, yaitu dari hal-hal yang dimiliki muslim tadi, yang ada kebaikan untuk muslim tadi. Jadi coba kita bayangkan saja, yang namanya hasad adalah keinginan seseorang atas hilangnya nikmat Allah yang telah Allah berikan pada saudara kita yang muslim, yang mana hal tersebut, kebaikan itu adalah kebaikan untuk saudara kita muslim tadi. Jadi kalau dari sini saja sudah kita tahu begitu jahatnya ya hasad itu. Tapi ini kalau kita nggak berhati-hati, sangat mungkin datang pada kita, dan kalau kita nggak hati-hati mungkin sewaktu-waktu datang pada kita. Jadi hati-hati betul. Jadi yang namanya hasad adalah keinginan seseorang atas hilangnya nikmat Allah lah ya, bukan nikmat kita. Jadi ada orang saudara kita sukses dalam usahanya misalkan, sukses dalam belajarnya, kita inginkan supaya nikmat tadi hilang, supaya ilmunya hilang, supaya hartanya hilang. Itu kan sangat nggak baik sekali sebetulnya. Di dalam kehidupan kita sangat mungkin itu terjadi ya. Ya, semoga dengan kita tahu ini jadi kita lebih waspada ya. Itu ya, atas nikmat saudara kita yang muslim, dan hal tersebut ada kebaikan baginya. Misalkan dia tadi teman kita belajar terus dia hafal banyak, hafalkan Aqidatul Awam, hafal dengan baik, paham dengan maknanya, itu kan kebaikan. Kita iri, mengatakan aduh semoga hilang hafalannya. Itu namanya ini hasad namanya. Contoh kecil ya, juga hal-hal yang lain, termasuk hal-hal yang duniawi, harta ataupun yang lain-lain. Ini juga bisa mengena pada kita kalau itu kita lakukan. Tapi fa'in lam turid, jadi definisinya harus yang namanya hasad adalah keinginan kita hilangnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada seorang saudara kita muslim, yang mana nikmat tersebut adalah kebaikan bagi orang muslim tadi. Fa'in lam turid zawalaha anhu,
kalau kamu tidak menghendaki zawalaha anhu, hilangnya nikmat tadi dari saudara kita muslim tadi, walakin turidu, tapi kamu menginginkan linafsika mislaha, bagi dirimu mislaha, sesamanya nikmat tadi, fahuwa gibtotun, maka kalau ini namanya gibtoh ya. Jadi kita lihat saudara kita rajin dalam ngaji, rajin berjamaah, kita ingin juga melakukan itu, ingin tanpa kita ingin melakukan seperti itu juga, mendapat nikmat itu juga, tanpa ada keinginan untuk nikmat yang diterima teman kita tadi itu hilang. Itu gak apa-apa, ini namanya gibtoh, ini namanya gibtoh, dan ini baik, gak apa-apa ya. Jadi kita ingin menginginkan suatu kebaikan yang dimiliki oleh teman kita, ingin sama seperti itu, bukan ingin yang punya teman kita ya. Misalkan teman kita kebetulan beli pulpen bagus, terus kita ingin juga, tapi tidak ingin punya teman, ingin beli sendiri dengan uang saya sendiri, itu gak ada masalah. Atau tadi teman kita rajin, kita ingin juga rajin seperti itu baik-baik saja. Syaratnya adalah kita tidak menginginkan nikmatnya teman kita nikmat teman kita tadi tidak hilang ya. Kalau kita ingin juga hilangnya nikmat teman kita tadi, misalkan teman kita punya pulpen bagus, kita ingin juga punya, saya akan usahakan itu semoga punya teman saya hilang. Nah ini kan jelek ya. Ini enggak. Kalau kita ingin saja, sama-sama ingin seperti itu dan usaha sendiri, itu enggak apa-apa, namanya gibtoh namanya, bukan hasad, mirip tapi enggak sama ya. Bahwa gibtoh. Wa ala hadza yuhmadu qauluhu alaihi salam la hasada illa fisnaini al khabar. Nah, wa ala hadza, dan atas gibtoh ini, yaitu ingin seperti yang terakhir tadi, yuhmalu qauluhu alaihi salam la hasad illa fisnaini, diarahkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sabda Nabi berbunyi la hasada illa fisnaini, dan seterusnya ya. La hasada, tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Panjang hadisnya. Al khabara ini berarti ai iqra itmamahu atau iqra tamamahu misalkan. Jadi al khabara, jadi diberi fathah begitu. Kalau dalam sering seperti ini akan sering ketemu dalam kitab-kitab ya. Al khabara berarti iqra, atau al ayata, iqra al ayah gitu juga. Seperti ini. Kalau ceritanya di hadis ini, yaitu ada orang, kalau kita panjangnya hadisnya, ada cerita Rasulullah menceritakan ada seorang muslim, ada orang lain, dia dapat nikmat harta yang banyak, terus harta tadi diinfakkan pada kebaikan-kebaikan sampai habis. Nah, itu kita pantas ingin seperti itu, ingin dalam artian ingin punya amal seperti itu ya. Nah itu baik, gibtoh namanya ini. Atau juga kita lihat saudara kita punya ilmu dan diamalkan ilmunya tadi, diajarkan orang lain atau diamalkan dia sendiri, itu juga pantas kita ingin juga kita gibtoh pada orang tersebutnya. Ini baik, malah dianjurkan kalau begitu ya. Itu tulisannya hadis begitu. Ini cuma dibaca sedikit saja. Jadi hadis la hasad illa fisna ini diarahkan kepada gibtoh ini. Ai la gibtota illa fi dzalika, yaitu tidak boleh gibtoh kecuali dalam hal tersebut, yaitu dalam ingin mendapat kebaikan yang sama dengan oleh yang dicapai saudara kita yang lain, tanpa kita ingin hilangnya nikmat yang saudara kita terima, itu namanya gibtoh, dan itu baik-baik saja. Fa'abbaru 'anil ghibtati bil hasadi ittisa'an. Maka ketika fa'abbar, maka Nabi dalam hadis tersebut mengambil ibarat ya, atau bahasa kita dalam Indonesia mengibaratkan atau mengambil redaksi, kalau bahasa kurang lebih bisa juga, anil ghibtati bil hasadi ittisa'an. Di situ dikatakan gibtoh, dikatakan hasad adalah sebentuk sebagai ittisa'an, yaitu meluaskan bahasan gitu aja. Jadi sebetulnya ya gibtoh ya gibtoh, hasad ya hasad gitu ya. Kalau di dalam hadis tadi dikatakan hasad tadi dalam la hasad illa fisna ini bentuk sebagai ittisa'an, memperluas bahasan saja. Karena memang belum selesai ya. Ittisa'an fi dzalika li muqarabatihima, maaf ya kalau lepas. Fa'abara 'anil ghibtati bil hasadi ittisa'an fi dzalika li muqarabatihima. Yaitu karena memang antar gibtoh dan hasad ini ada lima qarabatin, karena dekatnya keduanya tadi. Karena dalam gibtoh dan hasad ada sisi kesamaan,
ada segi kesamaan, yaitu sama-sama ingin kebaikan orang lain, kebaikan yang dimiliki orang lain. Tapi bedanya kalau hasad ingin punya orang teman kita itu adalah supaya hilang, kalau ghibtah tidak, kita ingin bersaing dalam kebaikan ya, sama-sama mendapat kebaikan dengan usaha kita sendiri tentunya ya, atau dengan karunia dari Allah dengan cara yang lain. Fa illam yakun lahu fiha salahun, apabila tadi dikatakan yang kita inginkan dari orang lain itu, dari hasad tadi adalah dengan syarat harus ada kebaikan bagi orang yang kita hasadi tadi. Fa illam yakun lahu fiha salahun, apabila tidak ada kebaikan bagi orang yang kita iri tadi, fa aradta zawalaha anhu, lantas kamu menghendaki hilangnya nikmat tersebut dari teman kita tadi, fadzalika ghiratun, maka hal itu dikatakan ghirah. Ghirah itu cemburu ya, cemburuan. Jadi andaikan yang kita inginkan hilang dari teman kita, kebaikan yang kita inginkan dari teman kita tadi, hilangnya kebaikan dari teman kita itu bukan untuk tidak ada kemaslahatan bagi dia, maka ini dikatakan sebagai ghirah, kecemburuan saja, tidak sampai pada hasad tapi cemburu, tapi gak baik juga ya. Jadi ada macam hasad, ghibtah, ghirah ya. Fahada huwal farqu, fahada, maka hal ini antara hasad, ghibtah dan ghirah ini, huwa ya hada al farqu, adalah perbedaan baina hadhil hisal, di antara tiga perkara tadi ya. Hasad tercela, ghibtah baik, kalau ghirah juga bisa nggak baik gitu ya. Wa amma diddul hasadi, adapun sebaliknya daripada hasad, afan nasihatu, maka adalah nasihah, an-nasihah, yaitu ya, wahia, adapun nasihah, iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala, kehendak seseorang agar tetapnya nikmat Allah ala akhika, atau iradatu baqa'i ni'amillahi ta'ala, kehendak seseorang untuk tetapnya nikmat Allah ala akhika, di atas saudaramu al muslim yang Islam, mimma lahu fiha salahun, dari hal-hal yang ada kebaikan bagi saudara kita muslim tadi ya. Jadi sebaliknya daripada hasad adalah kita, kalau tadi hasad kita ingin nikmat yang dimiliki saudara kita muslim itu hilang darinya, dan hal tersebut ada kebaikan di sana ya, manfaatan baginya. Kalau kita sebaliknya adalah an-nasihah. Sekali lagi, nasihat bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab ya, tentu ada kemiripannya tapi gak persis ya, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia tentu gak sama, ada kemiripannya. Jadi an-nasihatu yaitu kehendak untuk dan di sini diartikan iya iradatu baqa'i ni'amillahi ala akhika muslim mimma lahu fiha salah. Sebaliknya hasad adalah kemauan kita seseorang atas agar tetapnya atau langgengnya nikmat Allah atas saudaramu yang muslim, yang mana nikmat tadi, kebaikan tadi, ada kebaikan untuk si muslim tadi. Teman kita dapat nikmat ya, tadi misalkan dia diberi nikmat rajin sholat jamaah, misalkan rajin menghafalkan, bisa hafal Aqidhatul Awam misalkan, dan juga yang lain-lain. Kita mengharapkan supaya nikmat tadi tetap abadi, tetap langgeng padanya, namanya an-nasihah. Apakah itu dengan ucapan atau dengan yang lain, atau doa misalkan juga bisa ya, ya. Tapi juga yang kebetulan hafal Aqidhatul Awam, kebetulan rajin jamaah juga jangan giar dulu ya, hati-hati sekali, karena memang namanya setan itu luar biasa pinternya. Nanti dia nggak kena dalam malesnya, nanti yang ketika rajin kita, yang kita diganggu oleh setan tadi dengan riya dan ujub dan seterusnya ya. Makanya selalu kita waspada. Saya katakan pertama kemarin bahwa setan sangat kuat, sangat cerdas ya, sangat pengalaman sekali, beribu-ribu tahun ya. Tapi kita punya andalan yang enggak terbatas kekuatannya, yaitu Allah ya. Jadi sambil kita berusaha tahu hal-hal yang bahaya harus kita hindari, pertama kita mohon pada Allah perlindungan dari tipu daya setan ya. Fa'inkilah, kalau diucapkan, kaifa na'lamu,
anna lahu fiha sanahan. Bagaimana kami tahu bahwa masalah ini, masalah yang kita masalah nikmat yang dimiliki saudara kita itu ada kebaikan, au fasadan atau kejelekan, linan sihahu, supaya kita kalau memang itu kebaikan kita bisa beri nasihat padanya, beri an-nasihat padanya, atau au nahsadahu, ataupun kita hasad padanya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa nikmat tadi adalah murni kebaikan bagi saudara kita muslim, atau malah di situ ada kejelekan yang tersembunyi, ya? Fa'lam, jawabannya adalah ini dijawab sendiri oleh Imam Al-Ghazali. Fa'lam, maka ketahuilah annahu qad yakunu lana ghalibuz dhanni bidzalika. Sungguhnya terkadang ada di hati kita kuatnya zon, ya, dengan hal tersebut. Jadi kita bisa tahu kira-kira dalam persangkaan kita, kalau hal ini mesti ada kemanfaatan untuk saudara kita. Kalau dia rajin sholat, misal rajin jamaah, rajin menghafalkan Quran, rajin menghafalkan kitab-kitab, ya mesti ada kemanfaatan, ya. Ya. Persangkaan kita sebagai manusia bisa merasakan itu, ya. Fa'alam annahu qad yakunu lana ghalibuz dhanni bidzalika. Wa ghalabatuz dhanni minna tajri majral ilmi. Dan zon atau persangkaan yang kuat dari kita muslim itu berjalan di tempat seperti ilmu, seperti pengetahuan, ya. Jadi persangkaan yang kuat bahwa ini mesti untuk kebaikan untuk dia seterusnya, maka itu dikatakan sebagai pengetahuan, ya. Jadi dianggap sebagai tajri majrul ilmi, dianggap sebagai pengetahuan fi hadal mawadhi, dalam hal ini, ya, ya. Jadi kalau kita ragu apakah nikmat yang Allah berikan kepada yang kita lihat dari orang tersebut, rajinnya sholat, ngapalkan Quran seterusnya, itu dalam hal ini kalau kita yakin bahwa itu mesti jadi kebaikan, ya itu adalah kebaikan, berarti kebaikan bagi si orang teman kita tadi. Summa inistabaha alaika, lantas apabila tidak jelas, istabaha syubhat, tidak jelas, ya, samar bagi padamu, apakah ini manfaat atau tidak bagi saudara kita, fala turidan, maka sekali-kali jangan kamu dekati, jangan kamu kehendaki zawala ni'mati ahadin, hilangnya nikmatnya satu orang dan muslimin dari orang Islam, au baqaha, atau hilangnya nikmat tadi, illa muqayyadan bitafwidhi, kecuali dengan dibatasi atau diikati dengan bitafwid, dengan menserahkan kepada Allah, ya. Jadi ada satu hal kebaikan bagi yang dimiliki oleh saudara kita. Bagaimana cara sikap kita pada tersebut? Apakah kalau kita misalkan saudara kita punya nikmat hari ini, uang misalkan banyak sekali, 10 juta misalkan, kita nggak tahu apakah uangnya akan jadi manfaat atau tidak bagi saudara kita tadi. Kalau memang kita yakin bahwa nanti uang ini akan digunakan pada kebaikan, ya udah kita harapkan tetap langgeng uangnya tadi. Tapi kalau kita curiga dengan uang ini, biasanya teman kita ini akan jadi keburukan, maka kita hendaknya adalah supaya artinya arad zawalah saja kalau memang itu. Tapi kalau nggak jelas apakah ini jadi istabah, ya, tidak jelas apakah ini jadi manfaat atau tidak bagi teman kita tadi, maka jangan sekali-kali kita mendoakan hilangnya atau tetapnya hal tersebut. Kalau memang nggak jelas, kan nggak tahu, ya. Kalau memang yakin dan dalam pengalaman kita sehari-hari akan tahu, bisa merasakan pasti ini akan jadi kebaikan bagi dia, ya. Kalau begitu kita turut ikut minimal mendoakan semoga langgeng hal tersebut. Kalau kira-kira akan jadi kejelekan, ya semoga Allah hindarkan. Kalau memang nggak jelas, ya kita pasrahkan pada ya Allah. Kalau memang ini jadi kebaikan bagi dia, semoga langgeng nikmat tadi. Kalau tidak jadi kebaikan bagi dia, ya semoga engkau hilangkan hal yang kayaknya nikmat tapi bisa membahayakan tadi, ya. Kalau nggak jelas tadi. Ilam qayyadan bitafwid wa syartis shalah, ya, dan syarat kebaikan, maksudnya
kalau ini jadi kebaikan bagi saudara kita, ya kita semoga kebaikan hal nikmat tadi jadi kebaikan, dan sebaliknya. Litakhlus, ini lafadznya yang kitab seperti yang baru ini itu at-takhallus ya, yang saya lihat di syarah dan kitab yang lain itu litakhlusa ya, litakhlusoh ya, supaya kamu ya, jadi bukan, tidak ada alifnya, lam saja, litakhlusoh min hukmil hasadi, supaya kamu selamat dari hukum hasad ya. Jadi kalau memang nggak jelas urusannya, kita pasrahkan pada Allah. Dan juga kalau kita ucapkan kalau memang jadi kebaikan, semoga nikmat tadi abadi, langgeng pada orang saudara kita tadi, atau kalau tidak ya semoga Allah hilangkan. Supaya kenapa? Litakhlusoh, bukan at-takhlusoh tapi litakhlusoh, supaya kamu lepas min hukmil hasadi, dari hukum dengki. Wa yahsulu laka faidatun nasihah, dan hasil bagimu dengan cara tadi faidahnya an-nasihah, yaitu menghendaki kebaikan bagi saudara kita yang lain, saudara kita muslim yang mendapat nikmat. Wa amma hisnun nasihati, adapun bentengnya nasihat, an-nasihah, menghendaki kebaikan tadi atau menghendaki tetapnya nikmat kebaikan bagi saudara kita, al-mani'i minal hasadi, yang mana benteng tadi itu mencegah dari hasad. Apa caranya? Benteng apa yang kita lakukan? Fa huwa dzikru ma aujabahu Allah taala min muwalatil muslimin, yaitu zikru ma, mengingat sesuatu atau mengingatkan hal-hal aujabahu Allah taala min muwalatil muslimin, yang Allah telah wajibkan min muwalatil muslimin, dari berbuat baik atau berkasih sayang dengan orang-orang Islam ya. Jadi cara kita biar tidak hasad adalah, yaitu kita ingat bahwa Allah mewajibkan orang Islam menyayangi orang Islam yang lain ya. Kita tahu orang Islam itu bersaudara ya. Bersaudara, dan harus kita merasakan ini. Nah, bagaimana kita akan mengharapkan hilangnya nikmat seseorang yang lain padahal kita bersaudara? Allah mewajibkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu nafsi. Tidak sempurna imanmu, sabda Nabi, sampai mencintai saudaranya yang lain. Cinta yang benar ya, bukan cinta yang enggak benar, antara yang enggak wajar itu. Cinta yang sama muslim itu. Seperti dia mencintai dirinya sendiri ya. Ini juga hati-hati kita di pesantren kadang-kadang ya. Ya. Sampai ini. Jadi kalau ingat itu, kita tidak akan hasad pada orang lain. Bagaimana kita akan hasad? Bahwa Allah sudah menetapkan, kalaupun teman saudara kita punya nikmat, berarti kan dari Allah itu juga. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Jadi jangan sekali-kali kita hasad. Tapi juga yang kebetulan punya, ini sikap orang yang melihat temannya dapat nikmat. Orang yang dapat nikmat juga jangan sombong, hati-hati juga. Malah sok-sokan, nah itu juga, ini juga jadi penyakit juga ya. Malah mengundang tidak sukanya teman dan seterusnya. Jadi benteng supaya kita tidak terjerumus pada hasad, justru tetap kita dalam an-nasihah, yaitu menghendaki kebaikan bagi teman kita, adalah bahwa Allah mewajibkan bagi setiap muslim untuk berkasih sayang dengan muslim yang lain ya. Wa hisnu hadzal hisni dzikru ma 'azzamallahu ta'ala min haqqil mu'min. Wa hisnu hadzal hisni, dan benteng dari benteng ini, masih ada benteng lagi, adalah dzikru ma 'azzamallahu ta'ala, yaitu mengingati apa yang Allah agungkan, min haqqil mu'min, dari haknya orang-orang mukmin, wa rafa'a, dan Allah angkat min qadri, dari derajatnya mukmin. Dari kita orang mukmin itu terhormat di sisi Allah. Semua orang mukmin adalah terhormat di sisi Allah, dan hak kita di hadapan Allah sama ya. Enggak sama sekali pandangan serta sosial, tidak ada masalah di hadapan Allah. Siapapun di hadapan Allah sama. Dia yang pandai mendekat, dia akan dekat pada Allah. Siapapun dia, meskipun maaf seperti seorang ulama atau kiai sekalipun, dia tidak pandai mendekat Allah, ya enggak dekat pada Allah. Sebaliknya yang bukan sama sekali secara mungkin secara pendidikan biasa, tapi kalau dia pandai mendekat pada Allah, ya dia akan diberi oleh Allah. Jadi seorang muslim yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat mulia di sisi Allah dan terhormat sekali di sisi Allah. Jangan sekali-kali kita menghina mereka.
wa rafa'a min qadrihi wa ma lahu indallahi minal karamati al-'azimah. Dan dan hal-hal yang Allah akan berikan pada orang mukmin dari di sisi Allah ya. Wa ma lahu, dan hal-hal yang akan Allah berikan bagi mukmin tadi, indallahi minal karamati, dari kemuliaan-kemuliaan azimah yang agung, fil uqba, di akhirat nanti, yaitu dengan surga. Jadi seorang mukmin sekali lagi yang meyakini, bisa meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mati, dia adalah orang besar semua ya. Siapapun dia adalah orang besar yang jatahnya adalah surga. Siapapun itu. Cuma masalahnya adalah siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini enggak ada. Siapapun itu ya. Masuk saya sendiri, enggak bisa. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita memohon sungguh-sungguh pada Allah dengan kita melaksanakan perintahnya, sholat 5 waktu dan juga yang lain-lain, sunnah-sunnah rawatib yang lain-lain sebisa mungkin ya. Dan juga sebisa mungkin tidak hasad pada orang lain. Itu upaya kita. Jadi semua orang muslim adalah terhormat di sisi Allah. Jangan sekali-kali kita menyakiti mereka yang enggak terima Allah. Hati-hati dengan. Nah, jadi dari situ adalah cara kita supaya mengolah hati ini, kita supaya tidak hasad pada orang lain. Hisnul hisni itu ya, dikatakan sebagai bentengnya benteng supaya kita tidak hasad pada saudara kita yang lain, tetap an-nasihah, yaitu menghendaki kebaikan bagi orang muslim. Juga masih dalam bentengnya benteng tadi supaya kita tidak mudah hasad. Wa ma laka fihi minal fawaidi al-jalilati fid dunya, dan apa yang kamu miliki akan kamu peroleh dalam masalah dengan saudara mukmin yang lain dari minal fawaidil jalilah, dari faidah-faidah yang agung, yang besar, fid dunya, dan di dunia ini, minat ta'awuni, dari saling tolong menolong ya, tolong menolong. Itu nilainya besar sekali di sisi Allah ya. Kita saling menolong orang Islam yang lain siapapun itu, tapi dengan positif loh ya, jangan kait-kaitan dengan politik dan sebagainya. Menolong yang murni saja ya, karena itu Allah luar biasa nilainya di sisi Allah. Wa tazahuri, dan saling membantu lah, saling membantu kurang lebih. Wal jamaati, dan juga sholat jamaah ya. Itu kan tidak bisa dilakukan sendiri ya. Sholat jamaah itu tak mungkin dilakukan sendiri, mesti dengan saudara kita yang lain. Maka ya kita jangan mengganggu mereka, jangan menghasati mereka. Wal jumu'ati, dan juga Jumat ya. Kalau sholat jamaah kita tahu pahalanya 27 kali lipat ya dari sholat sendiri. Nah, itu luar biasa sekali sebetulnya. Wal jumu'ati juga begitu. Jumat juga tidak bisa dicapai kecuali dengan bersama-sama. Kalau mazhab Syafi'i yang adalah 40 orang ya, mustautin dan seterusnya. Dengan Jumat saja kita pahalanya antar Jumat ke Jumat itu, kalau kita sholat Jumat dengan baik, melaksanakan kewajiban Jumat juga menyiapkan sebelumnya, itu satu pekan usbu ya, satu pekan itu dosanya diampunkan, bahkan ditambah 3 hari kalau kita Jumatan. Jadi jangan enteng-enteng dengan Jumat itu. Nah, kadang-kadang kita belajar fikih cari kaul-kaul yang ringan-ringan, gak perlu itu ya, karena fikih itu harus dibarengi dengan tasawuf ya. Jadi kalau cari kaul-kaul yang mudah terus kita lakukan. Kalau memang darurat gak apa-apa, misalkan masalah takbiratul ihram, karena mazhab Syafi'i agak ketat ya, sebagian orang, maksud saya sih kadang-kadang begitu, agak susah melaksanakan itu, karena harus niat fardiyah, sholli fardiyah. Kalau mas biasa bisa gak apa-apa, lakukan saja. Kalau memang terpaksa sekali dalam takbiratul ihram tadi, terpaksa sekali karena was-was misalkan, ya kita bisa pindah ke mazhab yang ringan dalam hal ini. Bukan untuk cari mudah, enggak, demi tidak diganggu oleh setan gitu aja. Kalau sudah bisa balik lagi mazhab yang ketat ya. Seperti muqaranah urfi, barengan dalam takbiratul dengan niat itu. Kalau menurut yang paling ringan dari Syafi'i sendiri adalah muqaranah urfi saja, itu dari Imam Ghazali, juga Imam Haramain kalau nggak salah ya. Itu nggak barang persis, masih tersisa sedikit yang masih dibolehkan ya, itu kan sekedar contoh saja. Kalau bisa ya sudah, itu aja yang bisa, itu lebih baik lagi.
Mana tadi? Summa ma tarju min syafa'atihi. Salah satu benteng supaya kita tidak mudah hasud pada orang lain juga adalah summa ma tarju min syafa'atihi fil akhirati, yaitu mungkin saja yang kita harap, sumama atau lantas sesuatu yang kamu harapkan min syafa'atihi, dari syafaatnya saudara kita yang lain, orang muslim yang lain, fil akhirati, di akhirat ya. Jadi kita ingat bahwa mungkin saja saudara kita yang ini, yang sekarang kita mungkin biasa-biasa saja, karena memang Allah itu menyembunyikan rahasianya pada hambanya ya. Bisa jadi yang secara zahir biasa-biasa saja, tapi oleh Allah diberi kelebihan, kebersihan hati dan sebagainya, sehingga oleh Allah diangkat jadi aulia ilah, bisa jadi ya. Nah, ini sikap kita pada orang lain ya. Kalau kita sendiri jangan, kalau sudah merasa rajin misalkan, saya sudah wali ini, ini masalah besar ini. Kalau sikap kita pada orang lain, kita selalu husnudzon ya. Bisa jadi orang yang di depan kita yang biasa saja secara cuma dia di istiqomah misalkan, dia rajin jamaah, mungkin oleh Allah diangkat jadi di kebaikan yang khusus, bisa jadi begitu. Ini sikap kita pada orang lain, tapi untuk diri kita sendiri harus yang kita wah saya ini belum baik-baik juga, meskipun saya kebetulan rajin jamaah, belum tentu saya ini sudah lebih baik, sudah bersih dari riya, dari ujub dan sebagainya. Untuk diri kita titik gitu ya. Tapi kalau kita menghadapi orang lain, bisa jadi orang yang secara sehari-hari biasa-biasa, tapi oleh Allah diberi karunia ya. Ada ucapan, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberi dengan bifadli, dengan anugerah Allah, memberikan hak syafaat kepada para nabi dan juga para siddiqin, orang-orang yang khusus ya. Tapi juga syafaatnya juga bisa diberikan kepada ulama dan juga orang-orang yang soleh. Nah, itu yang harus kita berharap pada, mungkin saja orang-orang sekitar kita oleh Allah diberi kebaikan yang tersembunyi di hatinya. Bahkan ada sebuah hadis yang pada Rasulullah bersabda, ada di antara umatku, satu di antara umatku bisa mensyafaati orang lebih banyak dari kabilah Mudhar ya. Mudhar itu banyak sekali, ribuan orangnya. Satu orang dari umat Nabi Muhammad. Itu Rasul, hadis ini ya. Dia Rasul sudah bersabda seperti itu, apalagi Nabi. Jadi yang secara zahir biasa saja, seperti yang kita yang masyhur yang sekali, seperti Imam Uwais Al-Qarni ya. Itu sebetulnya ketemu masanya bersama dengan Nabi, tapi tidak bertemu Nabi, tidak dikatakan sahabat. Tapi beliau secara zahir biasa-biasa saja. Bahkan orang di kalangan di kampungnya disebut sebagai orang yang tukang angon, menggembala kambing dan sebagainya. Kambing lah kalau bahasa mungkin di sana unta atau kambing atau yang lain. Tapi ini oleh Rasulullah memintakan Sayyidina Umar ibn Khattab dan juga Sayyidina Ali. Beliau pesan pada beliau berdua, kalau ketemu dengan orang yang namanya ini namanya Uwais dari Al-Qarni, kamu minta doa padanya, minta istighfar kepadanya. Ini sahabat besar loh ya, sahabat Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib. Oleh Rasulullah dimintakan untuk minta doa pada Uwais Al-Qarni ini. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seorang yang secara zahir biasa-biasa saja, bisa jadi karena kebersihan hatinya, karena keikhlasannya, oleh Allah diberi suatu derajat yang luar biasa. Tapi sekali lagi, ini sikap seperti ini kita arahkan pada orang lain loh ya. Kalau kita diri kita sendiri ya kita harus ketat. Kita kebetulan sekali lagi kita rajin sholat, kita rajin jamaah. Kita tahu bahwa itu mungkin adalah masih bisa jadi diganggu dengan riya, hancurlah amal kita. Diganggu dengan ujub, sombong, hancurlah amal kita. Ya, tapi juga kita jangan terlalu putus asa juga nantinya. Maka kita harus ada antara khauf dan roja ya, antara khauf, takut pada ujian dari Allah, dan juga mengharap ridho rahmat Allah yang begitu luasnya. Bagaimana tidak luas kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saja dalam satu hadis, dosa yang sebanyak buih lautan dengan baca itu saja oleh Allah bisa diampuni ya. Jadi sangat luas sekali rahmat Allah, sangat luas sekali. Tapi juga sedikit saja kita riya yang dipuji orang lain, tidak dipuji Allah, bisa hancur remuk amal kita gitu ya. Jadi dengan itu kita selalu
takut tapi juga selalu berharap rahmat Allah yang begitu luar biasa, dan selalu kita husnudzon pada orang lain. Yang sekali-kali kita menganggap ringan dengan satu maksiat. Bisa jadi maksiat yang kita lakukan kecil, bisa jadi itu yang menjadi murka Allah dan memasukkan kita pada neraka. Na'udzubillah. Juga kita jangan menganggap ringan amal kebaikan yang kecil sekalipun. Bisa jadi amal yang kecil tadi memasukkan kita kepada surganya Allah. Bisa jadi, itu ya. Juga sekaligus juga kita jangan sekali-kali kita menghina seorang saudara kita yang muslim sama sekali, bahkan anak Adam ya, artinya bisa jadi non muslim sekalipun, kita tidak sekali-kali tidak boleh menghina mereka. Bisa jadi Allah memberi kebaikan yang khusus pada orang tersebut, yang secara sosial sangat biasa-biasa saja, tapi di sisi Allah adalah agung. Saya ingat pada suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, beliau bilang pada sahabat yang hadir, kalau kalian ingin tahu ahli surga, lihatlah orang ini. Itu belum ada orang, tiba-tiba datang seorang sahabat biasa saja, dalam pandangan sahabat yang biasa-biasa juga ibadahnya. Hanya ada salah satu hadirin itu penasaran, dia pura-pura ikut, saya ini pendatang, tolong saya bisa nginep di rumah Anda. Ya silakan, mari. Dia diperhatikan sampai ke rumah, ya biasa, sholat wajib terus sunnah sekedarnya saja, terus istirahat. Artinya nggak banyak. Sehingga si sahabat yang pura-pura ikut tadi, artinya mencari informasi tadi, heran. Hanya ngaku, saya ini sebetulnya saya bukan pendatang, tapi sebenarnya ingin tahu informasi karena Rasulullah mengatakan Anda ini ahli surga. Apakah tidak ada amal yang lain yang selain saya lihat? Ya tidak ada, saya amal biasa saja. Sholat fardu ya mesti, sholat sunnah mungkin yang muakkad juga witir dan sebagainya, tapi nggak terlalu banyak sekali. Terus apa kami kok bisa mendapat derajat seperti itu, kata sahabat yang bertamu tadi. Saya nggak punya apa-apa. Terus akhirnya setelah pamit, tuan rumah tadi yang kata Rasulullah ahli surga tadi, cuma gini saudaraku, saya cuma membersihkan hati saya dari hasad lah, kurang lebih ya, dari hasad pada orang lain. Saya bersihkan hati saya dari menyakiti atau dendam pada semua manusia. Semua manusia saya bersihkan hati saya dari hal-hal tersebut. Ini yang mungkin yang rahasia, yang betul-betul nggak mudah dicapai ya. Jadi sekali-kali kita jangan menganggap enteng atau menghina siapapun yang secara sosial biasa saja. Bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi ini adalah sikap kita pada orang lain. Kalau pada diri kita harus selalu lebih waspada dan waspada ya. Fahadhihi wa nahwiha, maka hal tersebut yaitu bahwa bisa jadi orang yang sekitar kita itu adalah bisa jadi dia bisa menjadi manfaat memberi sahabat kepada kita, dan juga Allah muliakan dia sebagai mukmin, juga pengetahuan hal-hal yang ini semua wa nahwiha, dan juga sesamanya seperti ini, mimma yab'asu ala nushi, yaitu hal-hal yab'asu yang mendorong ala nushi atas an-nasihah ya, itu menghendaki kebaikan likulli muslimin, bagi semua orang muslim. Hal tersebut yaitu kita husnudzon pada orang lain, itu akan mendorong kita selalu an-nasihah, yaitu menghendaki kebaikan bagi orang muslim yang lain. Wa yujannibuka min an tahsuda fi ni'matin, dan wa yujannibuka, dan menjauhkanmu dari untuk kamu hasad atas satu nikmat a'tahullahu ta'ala iyaha, yang telah Allah berikan kepada saudara kita tadi ya. Jadi hal ini semua akan jadi pendorong, seharusnya jadi pendorong kita untuk tidak menghasad pada saudara kita yang lain. Wallahu subhanahu, adapun Allah subhanahu wa ta'ala maha suci, waliyut taufiq, zat yang memiliki pertolongan, bifadli, dengan anugerahnya. Wa mal ujrah wallahu alam.
بحسن